Pak Kalau Firman saya aman? yang tadi yang aman-aman, tadi yang dipakai laptop saya live tadi. Oh, yang Nah, pakai laptop digabungin aja Pak, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya saya minta untuk share screen jadi bisa. siap, 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 siap. Hmm, Baik. gitu. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Um, Ya, jadi hari ini kita ini ya mulai untuk praktek yang Facebooknya ya atau Meta Ads ya gitu. Jadi kemarin itu kita udah belajar cara untuk bikin iklan, betul nggak? ya, Ya, cara bikin iklannya. Jadi iklannya itu settingnya bagaimana kita udah belajar kemarin ya. Dan kemarin juga sebetulnya saya udah ceritain sedikit tentang algoritma iklan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi hari ini kita lanjut ya. Nah, sebetulnya ya kita kalau ngiklan itu selalu sama ya, selalu sama banget ya. Jadi kalau kita ngiklan itu kita butuh ya dua hal ini ya. Yang pertama itu adalah namanya events atau conversion ya. Oke, kita harus setting conversionnya dulu atau tindakan. Ya, kita suruh si platform iklan tersebut baca nih, tindakan saya tuh apa di dalam website. Gitu ya. Oke. Yang kedua, itu adalah kita harus pasang yang namanya adalah audience atau buku tamu. Ya, sebentar ya, ini kecil banget tulisan. Audiens atau buku tamu. Ya, ini dua ini wajib ada. Mau iklan dimanapun, mau di TikTok, mau di Meta, mau di Google, itu harus selalu ada ini. Ya, oke? Nah, kenapa sih mesti ada gini kan? Ada gini kan? Pertanyaan kan gitu, betul gak? Gitu, betul gak? Ya. Oh ya, untuk yang menjoinkan dua perangkat, salah satunya dimatikan speakernya aja gitu, jadi gak gemak gitu. Oke? Nah, kalau udah ya, jadi gini ya. Pertama-tama statusnya kita, kondisinya kita saat ini itu adalah kita udah punya iklan. Ya, betul gak? Ya, kita udah punya iklan. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau misalnya suara saya putus-putus tolong kasih tahu ya, baik diomongin atau di grup ya, karena saya takutnya nggak kelihatan gitu ya. Oke. Nah, jadi iklan ya, kita udah punya iklan nih. Ya, dan sekarang kan statusnya itu kan kita udah punya website, betul gak? Di mana website kita ya, di mana website kita itu di dalamnya itu ada tombol WhatsApp, betul nggak? Ya, malam Kak Iwan. Ya. Ya, malam. Yuk, mari. Ini juga baru mulai sih, Pak. Oke ya, jadi kita punya iklan dan kita punya website. Di mana website itu dalamnya ada tombol apa? Ya, tombol WhatsApp ya kemarin ya. Betul nggak? Ya, kalau kita klik tombolnya itu nyasarnya ke WhatsApp gitu ya. Oke? Nah, sekarang ya, tetap ya kalau saya bilang ya, kalau misalnya kita bikin iklan itu kita harus pasang conversionnya dulu. Ya, kita mesti bilangin ke si Meta nih ya. Meta, ini loh conversion yang saya mau fokuskan itu ya ini gitu loh. Ya, tindakan yang saya mau fokuskan tuh ini. Ya, orang klik tombol WhatsApp. Ini tolong kamu catat sebagai kontak gitu loh. Contoh kayak gitu. Ya. Oke. Nah, ini cara nyuruhnya gimana? Cara nyuruhnya itu adalah ya kita mesti ini ya, kita mesti jelasin ke Facebook bahwa Facebook ya, ini loh tombol kontak ini yang mau saya detek ya. Nah, ini kita pasang itu ada dua cara. Ya, hari ini kita akan belajar kedua cara tersebut. Ya. Cara yang pertama itu adalah melalui yang namanya Meta Pixel atau Facebook Pixel kalau teman-teman pernah dengar ya. Meta Pixel. Oke. Nah, metapixel ini nanti kita settingnya itu di di meta ya. Oke. Nah, yang kedua itu kita bisa pakai jalan yaitu namanya adalah custom conversion. Ya, ini kita pakai Google Tag Manager. Ya, ini ada dua jalan ya. Oke. Nah, masalahnya sebelum kita bisa bilang ke si Meta bahwa ini loh tombol yang mau saya detek, ini Meta itu harus bisa baca websitenya dulu nih.
Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, gimana cara si Meta ini bisa baca website kita? Nah, kita harus pasang yang namanya adalah tadi tuh sebetulnya ya, namanya adalah Meta Pixel gitu ya. Nah, jadi kita harus pasang yang namanya pixel. Nah, kalau lebih seperti itu ya. Pixel itu coding-codingan yang diselipin di website kita ya, sama kayak kemarin pas Google gitu ya. Oke, sampai sini cukup jelas? Ada pertanyaan? Belum kok. Belum ya, Belum. aman ya. Belum ada. Siap ya. Nah, kalau udah, sekarang ya apa sih manfaatnya kalau kita pasang pixel? Ya. Nah, ini pixel itu ya manfaatnya lah yang pertama ya, itu kita bisa ya bikin buku tamu. Ya, bikin buku tamu. Oke, buku tamu itu apa istilahnya? Ya, istilahnya sebetulnya ya dia bilang itu namanya custom audience ya. Ya, custom audience atau buku tamu ya. Oke. Nah, ini kenapa ya? Ya jadi semua orang yang visit ke website kita itu ditampung di sini nih gitu ya. Kalau lebih seperti itu. Jadi kita nantinya bisa bikin iklan yang targetnya itu adalah si custom audience ini atau orang-orang yang ada di buku tamu ini ya. Kalau lebih seperti itu. Nah, nanti saya jelaskan juga bahwa ternyata nggak cuma bisa bikin buku tamu ya, si Facebook itu canggih ya. Jadi kita bisa bikin juga ya, atau kita bisa masukin upload list customer. Nah, kalau lebih seperti itu, oke? Ini yang pertama ya. Yang kedua itu adalah ya, canggihnya itu adalah si Facebook itu nanti kita bisa suruh dia cariin orang yang mirip. Dengan apa? Mirip dengan orang yang ada di list ini gitu loh. Ya, jadi kalau ada orang nih ya masuk ke website gitu ya, kita bisa suruh Facebook, tolong dong cariin orang yang mirip dengan orang yang masuk ke website saya gitu loh. Ya. Buat apa sih fungsinya? Buat ya karena gini ya, asumsinya adalah orang yang sudah visit itu kan pasti udah tertarik gitu loh. Jadi nanti kita bisa datengin orang-orang yang mirip gitu loh, orang-orang yang memang mirip-mirip dengan orang yang tertarik ya. Dengan harapan apa? Dengan harapan kita dapat pengunjung yang kualitasnya tinggi gitu loh. Ya, gitu. Nah, itu namanya apa? Namanya adalah lookalike audience. Gitu ya, lookalike audience atau audience yang mirip. Gitu. Nah, audience yang mirip ini pun ini juga kita bisa suruh Facebook, tolong dong cari orang yang mirip dengan pembelinya kita. Data yang tadi kita upload itu, data yang kita upload, data customer yang kita upload gitu, ya. Ini juga bisa dicari yang miripnya gitu sama si Facebook, ya. Oke. Nah, tujuannya apa sih kita bikin ginian? Ya, tujuannya adalah kita pengen ngiklan ya ke orang-orang yang mirip dengan si mungkin customernya kita atau yang mirip dengan visitornya website kita gitu. Ya, jadi nanti kita akan lihat ya ternyata list customer ini ya atau buku tamu ini ternyata ada banyak jenisnya gitu. Nanti kita akan bedah satu-satu gitu. Oke? Sampai sini dulu nih, ada pertanyaan nggak? Atau cukup jelas nggak? Ada pertanyaan? Oke, paham. Aman ya? Oke, kalau aman, yang pertama itu adalah kita pengen pasang pixel dulu, ya, ini nomor 1. Ini nomor 2, kita mau tentukan tindakannya. Nomor 3 itu kita pengen pasang custom conversion pakai Google Tag Manager, ya. Nomor 4 itu kita bikin buku tamu, ya. Nomor 5 itu kita bikin audiens yang mirip, ya. Kalau lebih seperti itu. Sebentar ya, sorry. Sebentar ya, ada telepon dari rumah. Ditunggu dulu.
Sorry. Ya, maaf. Udah semuanya? Sampai sini jelas ya? Ya, paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini nomor 5 kita bikin lookalike audience ya. Sebenarnya tujuannya apa sih ini? Ya, tujuannya adalah yang pertama, iklan kita itu dapat data. Ya. Iklan kita itu dapat data ya karena kita pasang ini pixel. Yang kedua itu ya kita juga dapat ini apa namanya list customer atau list orang yang masuk ke website kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar website kita biar iklan kita itu ya bisa tanda kutip yang memfollow up orang yang lihat iklannya gitu atau orang yang visit ke website kita atau mungkin iklan kita tuh bisa mencari orang-orang yang mirip dengan pembelinya kita ya kurang lebih seperti itu ya nanti buku tamu ini bisa dijadikan sebagai target iklan gitu. Oke. Nah, yuk sama-sama kita mulai ya. Ini kita mulai step 1 dulu ya untuk kita pasang pixelnya dulu ya. Langsung aja kita buka business.facebook.com ya. Semuanya yuk, business.facebook.com. Kalau udah bilang ya. Udah kok. Sudah? Udah. Udah ya. Yang lain sudah? Ya. Nah, kalau sudah, ini ya pokoknya Mas kalau Davis ini masuknya pakai itu ya, pakai yang Facebook ya? ya pakai Facebook Pak Firman kemarin ini kan ya, udah ya? Coba. Udah bikin kan ya? Waktu itu Udah. kita bikin berdua. Saya masuk Facebook saya dulu berarti ya? Nggak usah, langsung aja ketik business.facebook.com. Saya kasih di grup ya. business.facebook.com, langsung buka aja, nanti dia kayak gini. Gimana? Aman? Sebentar. Kalau belum aman, boleh di share screen Pak. Dikirim aja Pak, maksudnya di share screen. Jadi bisa saya lihat juga. Sebentar. Share screen. Ya, share screen Share itu di screen samping gimana? tombol mic ada share Pak. Oh sebentar. Mm-mm. Oh iya dan. Ya, kemudian yang dipilih screen ya, entire screen, satu layar gitu. Oh iya. Nah, sebentar Gini. ya, ntar tunggu dulu. Oke, ya. Oh Pak Johan, Ini saya klik ya mas. sebentar. Ini yang share screen Pak Johan kan ya? Apa Pak Firman? Saya sih. Oh, Saya kok. Kok? dua-duanya share screen. Pak Johan, Pak Johan udah bener nih ya. Mungkin gantian sama Pak ini ya Pak Firman ya. Pak Johan punya udah bener. Oke, Pak Firman silakan share screen. Sebentar. Iya. Nggak mau dia. Sebentar ya. Nggak bisa diklik. Nggak bisa diklik. Oh, pakai apa Pak? Pakai Mac bukan? Nggak pakai ini, pakai Asus. Asus. Oh, di share. Klik yang share. Coba. Klik share. Kemudian di situ ada screen, diklik aja screennya. Atau kalau kesusahan boleh difotoin Pak, saya lihat di grup. Adanya Oh iya, apa? boleh. Ah, Bentar.
Nah itu sih Oke, ada. sebentar. Oh, ya mesti login dulu Pak. Di login dengan Facebook, login with Facebook yang atas kanan. Kemarin Ya. akunnya masih ingat ya Pak? Masih sebentar. Mhm. Gimana semua? Bisa nggak Pak? Nggak bisa masuk ya? Hah? Coba bentar. Ini pakai ini. Bisa nggak Pak? Ntar coba Lagi. boleh izin ini Pak, boleh izin saya video call Pak. Saya coba lihat. Oh boleh. Ya, bentar ya. Ini yang Ya Pak, gimana? ya Mas Davis ini apa ya? Mana Ketutup. sih? Kok nggak ada? Bentar. Halo, Ya, gimana Pak? ya, bentar. Ah, Ini di sebelah kanannya Pak, itu ada login. Ya, diklik dulu Pak. Mm-mm. Nah, itu login. masukin Bentar. passwordnya. Ini kemarin. Bentar. Kemarin sih yang forgot password itu loh. Oh, passwordnya masih inget gak Pak? Yang kemarin terakhir forgot password. Bentar. Ada nggak ya? Bentar. Ya. Sebentar ya teman-teman ya. Ada? Apa Mas Hafiz apa ini? Mas Hafiz lanjutnya dulu, saya coba masuk di sini ya. Oh gitu. Nanti saya liatin. Oh ya udah, ya udah. Enak sama yang lain. Boleh. Nah, oke deh Pak. Ya. Aman Pak, aman. Ya, mungkin kita ini ya lanjut dulu aja nggak apa-apa, nanti Pak Firman sama saya aja gitu ya. Oke? Nah kalau udah ya, nah sekarang gini ya, di sisi kiri itu coba teman-teman cari ya atau buka menunya. Kalau saya menunya kebetulan di atas ya, teman-teman punya mungkin bisa jadi ada di bawah. Ya, kita buka menu ya. Kemudian kita cari yang namanya Event Manager. Ya, Event Manager. Dia kayak gini nih. Rico.
Boleh sampai share screen nggak kok? Oh, sorry, iya ya. Nih, teman-teman buka, kalau udah ya kita buka menu ya. Menunya itu bisa jadi ada di atas atau bisa jadi ada di bawah ya. Jadi kita buka menu. Nah, habis itu kita cari yang namanya Events Manager. Event Manager ada? Ketemu semuanya? Ada. Ada, oke ya. Kak Zeus, Kak Iwan, Mas, ini saya izin mantau dulu ya. Ini laptop saya error soalnya. oh oke, siap. Tanda panahnya hilang sebenarnya. Loh, kok bisa? Nggak Udah? tahu nih, aduh. Sudah Di mana, semuanya? Pak? Sorry, tadi Ini tulis. apa namanya? Event Manager. Oh, boleh diulang nggak? Tadi saya tulis soalnya. Gimana? Ya, boleh diulang nggak ya event managernya di bagian mana? Event Manager di Tools, All tools ya. Oke. ya di dalam All Tools, ya di situ ada Event Manager. Kalau nggak ada di atas, dia ada di bawah. Ada. Oke. aman. Ada ketemu. Oke. Ya. Nah, kalau udah itu teman-teman punya tampilan pasti beda dengan saya. Ya, kenapa? Karena saya punya udah ada data sebelumnya. Oke. Nah, sekarang ya di situ di layar tengah teman-teman itu ada connect data, betul gak? Connect data, betul? Ya, ada. Ya, langsung aja diklik yang connect datanya. Ya. Nah, jadi sekarang kita mau ngapain sih sebetulnya ya? Nah, sekarang kita itu pengen ya konekin si Meta Ads dengan website kita ya. Nah, kalau di Meta Ads itu sebetulnya nggak perlu repot-repot ya karena sudah canggih. Oke. Jadi dia udah ada alatnya, udah ada pluginnya, tinggal kita install aja, beres gitu ya. Nah, jadi langsung aja kita klik yang connect a new data source, udah. Kalau udah, nah di sini si Facebook tuh nanya ke kita, oke kamu kan mau hubungkan data nih, ya datanya tuh dari mana, ya. Nah, karena kita pengen hubungin datanya itu dari website, ya langsung aja kita klik yang web ya, gitu. Silakan kita klik yang web. Udah? Kalau udah kita klik next. Ya. Nah, kalau udah ya di sini kita bikin dulu. Nah, ini si Facebook nanya nih. Oke, ini nama hubungannya tuh apa? Ya, antara website kita dengan si Facebook ini nama hubungannya tuh apa gitu ya. Oke. Nah, biasanya ini kita kasih nama yaitu sesuai dengan websitenya kita. Oke, ya saya akan kasih nama seperti ini. Ya, teman-teman silakan kasih nama dulu. Kalau udah kasih tahu saya. Sudah? Udah kok. Oke, ya Pak Johan udah? Udah, Bang. Oke ya, kalau udah kita klik create. Nah ini ya, dia udah nih, dia bilang udah kebikin ya. Oke, ditunggu dulu aja sampai dia muncul seperti ini. Kalau saya balik lagi kok ke connect data tadi. Balik ke connect data tadi, boleh share screen coba lihat. Heeh. Tuh muncul. Nah, baru muncul nih. Ya, oke, nggak apa-apa ya berarti ya. Kok saya punya malah jadi aku. Kenapa? Katanya bedanya cuma itunya sih setup. Coba share screen. Itu bener kok sama.
Oh, ininya beda tadi lama. Iya, atasnya beda. Jadi itu tampilan baru sebetulnya ya. Jadi dia ngiklanin beberapa apa ya namanya ya, beberapa penghubung data. Cuman nggak apa-apa, kita nggak pakai itu kok, ya. Oke? Nggak apa-apa ya, oke. Ya. Nah, sekarang di layar teman-teman itu ada yang namanya setup with partner integration. Ada nggak? Ada ya? Gitu. Jadi partner integration langsung aja kita klik yang setup with partner integration. Ya. Oke? Kenapa? Karena WordPress itu masuknya ke partner, ya. Kalau udah kita klik next. Sudah? Nanti muncul logo-logo seperti ini, betul nggak? Ya, kita pilih yang WordPress. Sudah? Sudah. Oke ya. Sudah ya. Nah, kalau udah klik WordPress ya, kita klik next ya, kita klik next. Nah, sekarang ini si Facebook itu suruh kita install plugin di WordPress-nya kita. Ya, jadi sekarang kita harus buka WordPress-nya kita. Ya, jadi silakan masuk ke WordPress-nya kita. Salah. Sudah? Ntar aku pakai rumah web. Oke, ya. Kalau udah bilang ya. Pak John udah? Sudah. Oke, Sudah. sip. Udah aku. Sudah? Nah, ini lagi masuk. Cek, halo, sudah? Iya, ini lagi loading mas, lagi masuk. Oh, oke. Nah, udah masuk loh. Udah ya, udah masuk ya. Oke, kalau udah ya, kita langsung aja ke bagian plugins. Ya, plugin udah. Plugin, add plugin. Ya, nah di sini kita cari ya namanya adalah Meta for WordPress seperti ini ya, Meta for WordPress. Sudah ketemu? Udah aku. Oke, nah sekarang untuk di WordPress-nya ini ada merah-merahnya nggak teman-teman? Nggak ada sih. Aman ya berarti ya, nggak ada merah-merah atau apa ya? Ya. Oke, kalau udah langsung aja kita klik install. Ya, seperti biasa diinstal dan deactivate. Sebentar. Kalau udah bilang ya. Udah. Udah ya? Oke. Kak Zeus udah? Udah juga udah. Udah, oke ya. Kalau udah,
Nah sekarang ya kita lihat nih di si Facebooknya ya itu disuruh ngapain? Udah diinstal ya, terus suruh ngapain? Nah ini kita disuruh masuk ke setting ya, di setting itu nanti ada meta ya. Langsung aja kita ke bagian settings ya, di sebelah kiri coba teman-teman masuk ke menu settings. Nah di dalamnya itu ada meta, betul gak? Ada? Ada. Nah masuk aja. Nanti akan muncul menu seperti ini, betul gak? Ya betul. Benar? Benar kok, benar. Cek halo. Udah benar kok. Udah ya, oke. Kalau udah langsung aja kita klik yang get started. Ya, get started ini kita klik. Nanti akan muncul menu seperti ini, betul gak? Iya kok. Atau disuruh login lagi, ya betul ya. Kalau udah kita klik continue. Ya, sampai muncul seperti ini sudah. Sudah. Udah. Ya, kalau udah kita klik next lagi. Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Oke ya, kalau udah. Nah, sekarang di sini kita lihat ya, perhatikan dulu ini akunnya udah bener belum? Kemudian untuk bisnis account-nya, untuk ad account-nya itu udah bener belum yang kita bikin kemarin? Ya. Oke, kalau udah bener ya, diklik continue. Nah, kalau saya ini kasusnya belum bener nih. Ya, kenapa? Karena saya dikonekinnya ke yang akun one to code gitu ya. Nah, ini kalau misalnya salah ya teman-teman langsung edit aja, diklik aja gitu ya. Terus dipilih akunnya yang mana gitu ya. Kalau yang Instagram belum ada, nggak apa-apa kok. Gak masalah. Bentar ya. Kok saya lupa sih saya punya mana. Oke ya, kalau udah ya. Nah ini Instagramnya juga nggak ada, juga nggak apa-apa sih ya. Oke, kalau udah continue. Ya. Nah nanti dia tanya nih, ini WordPress boleh ngapain nih? Ya kalau udah kita klik next saja. Ini sebenarnya udah apa? Maksudnya nggak ada yang harus diotak-atik lagi. Kita klik next saja. Nah nanti dia linking tuh, betul nggak? Iya betul. Nah ya, kalau udah, nah ini selesai nih ya. Nah kalau udah selesai langsung aja kita klik done. Ya done, donate, done. Nah ini ditunggu dulu, ya ditunggu dulu. Sudah? Oh, Ini masih tampilannya pending. beda. Oh, saya punya ke ini nih, ke back nih. Bentar ya. Dia tanya mau trust this site atau enggak. Ya, betul ya. Harusnya Bakal muncul lihat. kayak gitu tuh di trust di site gak gitu ya. Kita klik centang trust gitu ya. Bentar, saya punya ngulang. Ya, muncul trust di site ya. Kalau udah benar. Kita klik done ya, nanti tunggu dulu. Ya, nanti dia tanya tuh trust di site nggak gitu. Kayak gini ya, bener ya. Centang kemudian confirm ya. Kalau udah dia baru selesai ya.
sudah? Yang lain gimana? Aman? Emang Aman ya. Munculnya seperti apa? Ada tulisan apa? Dia bilang congratulations, betul gak? Aku tulisannya your business is connected to Facebook. Ya, has been connected ya. Iya. Ini saya punya pending lagi koneksi ya, bentar ya. Kenapa ini ya? Ya kadang-kadang suka kayak gini juga nih. Ngulang lagi. Bentar ya. Oke ya, connected ya. Oke, sudah seperti ini tampilan semuanya. Aman ya, Kak Johan sama Kak Zeus. aman, Aman ya. kok. Oke. Kalau udah, lanjut ya. Nah, berikutnya ini sebetulnya si Facebook sama website kita itu sudah connect ya. Tinggal kita setting sedikit koneksinya ya. Jadi kita kembali lagi ke si event manager ini ya, yang tadi ya. Nah, ini kita harus tes dulu koneksinya ya. Jadi kita si Facebook itu minta bahwa ini tolong pastikan dong koneksinya udah bener gitu ya. Jadi kita klik next. Ya, di sini kita masukin websitenya kita pakai HTTPS ya, teman-teman ya. HTTPS Oh, sorry, ya. bentar kok. Tadi yang business connected to Facebook pencet apa kok? Manage atau? Enggak, yang tadi business was connected ini dibiarin aja. Ya, ini udah Oke. connect sebetulnya Terus ya. apa? Ini what is connected ya dibilang. Ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke event manajernya. Ya, kita Oke. klik next ya sampai dia muncul seperti ini. Verify connection. Oke. Udah? Dah. Oke, kalau udah, masukin website kita dengan HTTPS-nya. Oke? Dengan HTTPS-nya seperti ini. Sudah? Kalau udah, langsung aja kita klik yang send test traffic. Ya, nanti dia akan buka website kita. Ya, dia akan ngetes website kita. Ya, ini kita scroll aja. Ya, scroll aja. Nanti balik ke sini, ya. Dia harusnya aktif. Nah, kalau kayak sini, kayak saya nih, saya kasusnya ini adalah ini pending. Ya, kalau pending kita tes lagi sampai dia statusnya aktif.
Oke ya, ini gagal saya punya. Teman-teman gimana? Saya punya activity-nya belum kebaca. Sama. No activity yet. Ya, no Sama. activity sama. Sama. Sama ya. Kalau sama kita tes traffic lagi. Ya, send test traffic lagi. Nah, scroll aja lagi. Ya, dia memang biasa pending. Ya, kadang-kadang suka pending. Nah, ini saya punya baru aktif nih. Tuh. Udah aktif. Aktif ya, aman. Ya, aktif juga. Aktif juga ya, oke aman. Ya kalau udah, ya jadi gini ya, memang koneksi data antara website kita dengan Facebook itu bisa jadi pending, ya atau delay. Ya delaynya itu juga lumayan, kadang-kadang bisa 5 menit, kadang-kadang bisa sampai setengah jam, ya gitu. Jadi kalau sama Facebook, ya kita mainnya sabar-sabaran aja, ya. Sudah? Ya kalau sudah kita klik next. Ya. Nah, sekarang ya statusnya gimana? Sekarang itu statusnya adalah ini pixelnya ini udah kepasang dan udah terverifikasi aktif gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ya, nomor 2 itu apa? Nomor 2 itu adalah kita pengen suruh si Facebook nyatet bahwa Facebook tombol yang ini loh, ini adalah tindakannya apa gitu loh. Ya, kita mau kasih label ke si Facebook bahwa Facebook ini tombolnya tindakannya apa gitu ya. Oke? Nah, kalau udah ya di sini ya langsung aja kita event setup tools ya, kita masukin lagi website kita. Ya, kita masukin dulu pixelnya kita lagi. Kita masukin website kita lagi. Ya. Kalau udah di sini kita klik yang add event. Ya, langsung aja kita klik yang add event. Ya, pakai HTTPS ya, wajib pakai HTTPS. Udah? Udah. Muncul kayak gini. Ntar kok aku kayaknya ada ini deh. Dia bilang to use the Facebook event setup tool, make sure that your browser's pop-up blocker is turned off. Nah, kalau muncul kayak gitu, di atas kanan sini di browsernya coba lihat, ini ada pop-up yang keblokir gak? Nah, kalau ada, diklik terus di allow. Di mana tadi? Di mana? Oh, Di atas iya, kanan iya, sini. ada. Ya, dia ada pop-up block gitu ya. Nah, itu dibuka Iya. dulu blokirannya. Di allow. Oke, udah. Udah? Kalau udah diklik lagi itu tes event lagi. Udah? Sudah habis, ntar rekaman ini bisa di-share kan nih? Ya, bisa kok. Nah, nanti ini kok kita rekamannya kita upload langsung. Oke, thank you. Sudah? Udah sama. Aman ya? Udah? Ada ininya nggak di sebelah kiri atas? Meta Event Setup Tool-nya? Ada. Ada ya? Oke. Kalau ada ya, nah sekarang gini ya. Ini adalah alat dari si Meta untuk apa? Untuk mendeteksi tombol sebetulnya ya. Oke. Nah, sekarang saya pengen bilang ke Meta bahwa Meta, ini tombol ini adalah namanya tombol kontak ya gitu. Jadi setiap kali orang klik tombol ini, kamu bilang terjadi satu conversion yaitu kontak gitu. Sampai sini paham nggak? Ya. Jadi di sini caranya gimana? Cara kita suruh si Meta mendeteksi tombol, langsung aja kita klik yang plus track new button. Udah? Nah, nanti tombolnya itu akan secara otomatis terdeteksi. Ya. Nah, ini langsung aja kita klik tombolnya. Ya, nanti kita bilang tuh ke si Facebook gitu ya. Si Facebook nanya, ini tombol apaan sih gitu ya. Nah, kita kasih tahu ke si Facebook bahwa ini tuh tombol kontak gitu loh. Ya, oke. Boleh kita klik kontak kalau mau. Ya. Nah, kenapa saya bilang kalau mau? Jadi gini ceritanya ya. Kalau kita nge-label tombol pakai event setup tools itu ada beberapa kelemahan ya. Kelemahan pertama itu adalah ya, kalau kita melabel label tombol ini sebagai tombol kontak ya, itu kita nantinya tidak bisa menjalankan iklan yang sifatnya sales. Ya. Padahal kemarin saya bilang bahwa
Oh, kalau jalan iklan itu kalau bisa iklannya sales, betul nggak teman-teman? Ya, Ya karena betul. sales itu fokusnya lebih ke conversion, betul nggak? Oke, Iya. ya. Ya. Nah, jadi solusinya gimana dong? Ya, jadi solusinya adalah ya, ini kita nanti pakai jalan kedua, yaitu kita pakai yang namanya Google Tag Manager. Ya, kalau Google Tag Manager ini kita mau jalan iklan yang objektifnya apapun itu bisa. Ya, oke. Nah, cuman karena kita kebetulan lagi setting pixel, ya udah kita biarin aja gitu ya. Atau sebetulnya ada cara kedua nih teman-teman, ya. Cara keduanya adalah ketimbang kita label tombol ini sebagai tombol kontak, ya, kita akan label tombol ini sebagai tombol purchase. Gitu. Jadi kita apa ya namanya ya? Tanda kutip mengelabui Facebook gitu atau ngakalin Facebook gitu ya, bahwa tombol ini tombol purchase gitu. Jadi nantinya kita bisa ngiklan pakai sales gitu loh ya. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini jelas? Ya, ini sebenarnya teknis banget sih ya gitu. Jadi apa namanya? Ya, kita kalau mau jalan iklan tetap pakai yang sales ya harus kita kelabui si Facebooknya itu. Gitu. Oke, sudah? Ya. Nah, kalau udah, nah lihat nih ya, kalau Jadi kita ganti misalnya purchase kok. kenapa? Kita ganti jadi purchase ini ya. Bebas, Atau kalau ikutin mau kontak ikutin dulu boleh. aja. Cuman nggak apa-apa ya kalau teman-teman mau kontak pun nggak masalah, karena nanti kita akan belajar pakai yang namanya custom conversion gitu ya. Ini saya cuman kasih tahu aja triknya gitu loh. Ya, oke. Ya, atau kalau mau ya teman-teman ya itu ya tetap jadikan sebagai tombol kontak gitu ya. Tapi ini nanti bisa dirubah lagi nggak kok? Bisa ya? dirubah lagi, betul. Oke. Ya. Nah, ini kita confirm ya. Sementara kita kasih nama kontak dulu aja ya teman-teman ya. Kita kasih kontak gitu ya. Sudah? Ya, kalau saya punya karena masing-masing tombol itu linknya sama ke WhatsApp gitu ya, jadi dia otomatis ngedeteksi itu. Oh, ini tombol kontak nih, ini tombol kontak nih gitu. Oke, aman semuanya? Aman. Aman ya, oke ya. Kalau aman, langsung aja kita klik yang finish setup di atas kiri ya. Kita selesaikan setupnya. Finish setup. Ya udah selesai nih. Ya udah finish gitu ya. Membantu nggak event setup toolnya nih ya? Kita kasih senyum aja lah ya. Don't ask me again, submit. Oke. Kalau udah kita klik done. Nah, kalau udah ya, sebetulnya ya ini posisinya kita sudah pasang tindakannya. Ya, tinggal apa? Tinggal kita tes nih tindakannya, diverifikasi lagi nih. Ya. Nah, yuk sama-sama kita tes verifikasi di bawah melalui tes event. Kita klik dulu. Sudah? Sudah. Oke, kalau udah muncul kayak gini ya, betul ya? Di sebelah kanan udah ketemu ya. Ada? Iya. Ada. Ada ya. Oke. Kalau ada ya, sekarang kita mau tes event atau ngetes nih ya, apakah si event atau si conversion ini udah kepasang dengan benar belum gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah di sini kita pilih yang menu yang bawah, yaitu confirm your website event ya. Kita klik yang bawah ya, kemudian kita masukin lagi websitenya kita di sini ya. Pakai HTTPS ya teman-teman ya. Oke, kalau udah langsung aja kita klik yang tes event. Ya, nanti kita akan diarahkan lagi ke website kita, betul gak? Aman semuanya? Iya kan. Oke ya, Iya. kalau udah. Nah, sekarang kita coba cek yang event manager tadi itu. Ya, harusnya ada yang namanya page view. Betul gak? Ya, kenapa? Karena page view itu adalah orang tuh ngebuka halaman website gitu. Itu namanya page view.
Ya, jadi di sini kelihatan bahwa ini page view-nya kedeteksi gitu ya. Jadi orang masuk website tuh udah kedeteksi sekarang gitu loh. Nah, sekarang kita iseng aja ya, kita klik ini nih tombol WhatsApp-nya kita. Ya, kita klik tombol WhatsApp-nya kita. Ya. Nah, di sini ini harusnya dia kebaca tuh ya, ada klik tombol WhatsApp nih. Ya. Oke, ada? Ada kok. Ada ya. Kalau saya punya delay ya, harusnya di sini ada kontak juga. Kalau saya punya delay. Teman-teman punya ada kontak di sini? Ada. Ada ya. View, Gitu. kontak. Ya, kontak, subscribe sama pet view, betul nggak? Iya. Saya punya nggak ada kok. Hah? Saya punya nggak ada Nggak ada apa? kontak. Nggak ada kontak, sama kayak saya berarti ya? Ya. Ya, kenapa bisa begitu? Karena ini nih di sini udah dikasih tahu ya, events may be delayed. Ya, antara 15 menit sampai setengah jam. Ya. Oke, ini kalau kita refresh mungkin muncul. Ya, kalau kita refresh ini Jadi mungkin sebenarnya muncul. tinggal pencet tombol WhatsApp-nya atau gimana sih tadi? Ya, pencet tombol WhatsApp-nya. Oh ya, events may be delayed. Ya, di sininya klik tombol WhatsApp-nya, harusnya di sini muncul kontak. Ya, kalau saya punya delay. Ya, karena saya punya udah kebanyakan data nih. Tuh. Oke. Sudah teman-teman semua? Ya, kalau udah berarti step nomor 2 ini sudah selesai dan sudah terverifikasi. Ya. Oke, jadi saya rasa ini udah cukup ya teman-teman ya gitu. Jadi sekarang statusnya itu Facebook itu ya sudah bisa membaca ya, orang kalau masuk website kita terus dia klik tombol WhatsApp itu sudah bisa terbaca sebagai yang namanya conversion ya, kalau seperti itu atau tindakan ya. Sampai sini cukup jelas ya. Oke, ya ini saya yakin ya teman-teman pasti pusing, pasti bingung. Ya ini apaan sih, itu apaan sih, itu betul gak ya? Karena saya pun juga ini saya bisa sampai apal kayak gini ya, karena saya lakukan berkali-kali. Ya saya setup iklan saya lah, saya setup iklan orang lah gitu-gitu ya. Oke, jadi langkah-langkah ini ya nggak apa-apa ya teman-teman, telan dulu aja. Ya ada rekamannya gitu ya. Tapi yang pasti kita mau tahu itu apa? Kita mau tahu tuh konsepnya. Ya konsepnya itu adalah ya ini. Ya, pasang pixelnya dulu, setup conversion dulu gitu loh. Oke? Ya, kalau udah ya kita lanjut ya teman-teman ya, kita lanjut. Kalau udah di sisi paling kiri di sisi yang tadi tuh, yang event manager yang tadi tuh yang ada ininya. Ini kita klik next. Ya, kemudian kita klik finish. Ya. Jadi kita sudah selesai. Oke? Sampai sini udah ya teman-teman ya, gitu. Nah, jadi di sini kita sudah menyelesaikan ya poin nomor 1 dan poin nomor 2. Sekarang ya kita akan masuk ke poin nomor 3 ya. Tadi saya bilang, betul gak? Wah, kalau kita pasang conversionnya kontak, itu kita nggak bisa jalan iklan yang versi sales, betul gak teman-teman? Ya. Oke. Nah, pertanyaan adalah gimana caranya saya tetap nih iklan saya itu tetap kontak. Ya, cuman saya pengen bisa menjalankan iklan dalam objektif sales. Ya, gimana caranya? Nah, caranya adalah ya kita bisa pakai yang namanya Google Tag Manager. Ya, Google Tag Manager gitu. Jadi Google Tag kok Google sih ya? Nah, sebetulnya Google Tag Manager itu dia adalah alat untuk memanage yang namanya tracking ya, memanage tracking atau memanage tagging ya gitu. Oke, langsung aja ya tanpa berpanjang lebar kita buka Google Tag Manager. Google Tag Manager ya, ini udah. Sudah ya. Kalau udah diklik Google Tag Manager-nya. Sudah?
Nah, kalau udah nanti muncul seperti ini, betul nggak? Kemarin kan kita udah bikin Google Tag Manager-nya, betul nggak? Iya. Gimana Kak Zius? Aman? Iya, aman. Sama ya kayak gini ya. Cuman bedanya saya ada 2, ya betul nggak? Oke, kalau udah ya langsung aja kita klik ininya ya, klik akunnya kita klik akunnya kita. Nah, nanti kita masuk, betul nggak? Iya. Sebentar, ini saya lihat dulu. Oke ya, sudah. Nah, kalau udah kita masuk ke sini, ya sebetulnya kita tinggal tambahin ya conversion ke Facebooknya gitu ya. Nah, jadi di website kita itu kan kita udah bikin pemicunya nih, yaitu ketika orang klik tombol WA maka kita harus kirim data ya. Nah, masalahnya adalah kita hanya kirim datanya tuh ke si Google gitu ya, betul nggak teman-teman ya. Nah, sekarang kita pengen bikin si Google Tag ini ya, kalau ada orang klik tombol WA itu dia akan kirim data ke si Facebook juga gitu ya. Jadi ke Google iya, ke Facebook juga iya gitu loh teman-teman ya. Oke. Nah, kalau udah langsung aja kita klik new di sini ya. Di bagian teks, teman-teman klik teks dulu ya, TAGS teks, udah. Kalau udah kita klik new. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, kita kasih nama tagnya dulu. Ya, di sini kita kasih nama yaitu conversion WA strip meta gitu ya. Conversion WA yang nembak ke meta gitu loh. Sudah? Kalau sudah, nah di grup itu saya ada kasih codingan teman-teman ya. Teman-teman lihat dulu, di grup itu ada codingan. Ya. Nah, ini nanti ya codingan tersebut akan kita pakai ya. Nah, sekarang untuk kita balik lagi ke sini ya, kita balik lagi sini ya. Nah, sekarang ya sama nih. Kita kan mau lempar conversion WA ke Meta tuh, ke si Facebook tuh ya. Nah, ini pemicunya apa? Ya, kita pilih pemicunya dulu, ya kita klik triggernya. Nah, pemicunya itu kita pilih yang klik tombol WA. Ya, yang klik tombol WA ini yang kemarin kita bikin. Ya, jadi setiap ada orang klik tombol WA, ini kita mau bikin dia lempar data ke si Facebook gitu. Udah? Kalau udah, ya sekarang kita klik yang di bagian tag configuration. Ya, kita klik aja di bagian tag configuration. Nah, kita akan lempar data ke si Facebook. Ya, nah masalahnya di sini nggak ada pilihan Meta atau Facebook, betul nggak? Ya, tidak ada pilihan Meta atau Facebook. Nah, jadinya kita pilih yang mana? Nah, kita pilih yang custom HTML, teman-teman. Ya, langsung aja kita klik yang custom HTML tag. Nah, nanti di sini Sorry. ya. Gimana? Saya kan yang di Google Tag-nya nggak masuk kemarin tuh, belum sempat bikin. Ini saya mantap dulu aja ya. Oke. Oke, ya. Custom HTML tag udah. Nah, sekarang di sini ini silahkan masukin codingan yang tadi saya kirim di grup. Ya, masukin begini. Sudah? Udah ya, Kazius ya. Nah, ini yang WA klik intronya ini mungkin kita ganti dulu namanya ya. Jadi mungkin namanya itu WA klik ya. Gini aja, WA klik gitu. WA_klik. Ya, depan dan belakangnya tambahin apostrof ya, atau kutip 1. Nih kayak gini nih, kutip 1 nih tuh.
Sudah semuanya? Kak Zius? Udah. Udah ya. Kalau sudah, ya ini sebetulnya tinggal kita save aja. Ya. Semudah itu ya kita ngirim data ke si Facebook. Oke? Kalau sudah, ya ini kita preview dulu ya teman-teman ya. Ini kita preview. Ya, setiap kita habis bikin apa-apa di Google Tag Manager itu kita harus preview dulu. Ya, kita preview. Ya, sekarang masukin tuh website kita juga tuh ya. Kita masukin website kita, kemudian kita klik connect. Nah, nanti dia masuk ke website kita, betul gak? Ya. Nah, ini kita cek dulu ya. Ini udah masuk belum nih? Nah, ini datanya delay nih kalau kita lihat nih. Kok aku udah connected nggak ada tulisan delay kok? Gimana? Aku sama, emang ini delay ya? Delay juga? Enggak sih, connected tapi nggak ada Connected tulisan ya? delay atau apa-apa. Ya connected Ya. tapi di sebelah kirinya nggak ada apa-apa tuh. Saya punya. Oh, aku ada sih. Window loaded, DLM ready gitu. Ada ini ya. Kalau saya punya delay. Bentar ya saya ulang dulu. Ini juga saya juga kurang tahu nih kenapa saya punya tuh suka delay gitu. Nah, ini ya. Oh. Oh, oke. Salah saya. Bentar ya. Oh iya, ini baru ada nih. Ya, saya salah pilih akun. Ya kalau udah, ya sekarang kita coba aja ya. Scroll terus klik tombol ini ya, klik tombol conversionnya atau klik tombol WhatsApp-nya. Oke. Nah, kalau udah balik ke sini, dia harusnya ada link klik. Ya, dia harusnya ada link klik. Nah, link klik ini ya dia udah lempar data ke si Meta. Ya. Jadi custom HTML-nya sukses juga gitu ya. Dia klik kalau kita klik tombol WA itu dia kirim data ke Google dan juga dia kirim data ke Meta gitu. Ya, ini sukses. Oke? Kak Zios aman? Coba saya cek. Saya tadi nggak ada tulisan successful, aku refresh. Oke, coba boleh share screen saya lihat. Tadi katanya fired one time. Hah? Tulisannya fired one time. Gimana, sorry? Begini. Ya, fired one time ya. Itu yang Google Tag. Itu coba diklik dulu ininya. Apa namanya? Coba balik lagi ke yang Google Tag Manager tadi tuh. Yang tab sebelum ini. Oke, itu kamu preview dulu lagi. Preview lagi. Oke. Oke, continue. Ah, itu websitenya kamu buka tuh. Websitenya kebuka di window lain ya. Iya, dia buka di window lain. Oke, nah di window lain itu kamu klik tombol WA-nya, coba. Oke, kalau udah balik lagi.
ke yang itu tadi, yang lagi kedap-kedip. Ya, di situ ada link klik, betul gak? Nah, link kliknya tuh kamu klik. Yang mana ya, link Yang di klik? sisi kiri ada link klik. Oh Iya, iya. link klik itu baru kedeteksi kalau dia ada klik tombol WA gitu ya. Nah, ini udah sukses ya. Jadi conversion WA metanya sukses, conversion kontak WA-nya juga sukses gitu. Oke. Nah, ini udah benar. Oke. Oke, kalau udah ya, saya balik layar saya ya. Nah, ini sebetulnya di Google Tag Manager-nya itu kita sudah berhasil gitu ya. Kalau udah ya, ini kita tutup aja nggak apa-apa. Yang debugnya ya, debugnya kita tutup nggak apa-apa. Nah, kita kembali ke si Google Tag Manager ini ya. Nah, kalau sudah ya, kalau udah selesai kita langsung klik submit teman-teman ya. Kita klik submit yuk. Submit, kita bilang bahwa ini kita tambahkan apa namanya, conversion meta ya. Kalau udah kita klik publish. Kenapa? Artinya katanya the connected debug window has been closed. To continue debugging, reopen the window. Coba share screen saya lihat. Oke, kenapa? Dia bilang, iya debug window close, gak apa-apa, biarin aja. Di close lagi aja itu, yang Lalu? ini ditutup. Di YouTube. Iya, di atas kan, di atas itu. Kita pilih tabnya yang Google, itu ya, di close aja tabnya. Ya ini buka, Ini tutup ya, aja. buka tab yang Google Tag Manager. Oke. Nah, Oke. kalau udah submit. Ya, tulis di situ kita baru ngedit meta ya, menambahkan conversion meta. Udah? Maksudnya gimana nambahkan conversion meta? Ini kita jadi gini ya, di sini ditanya nih, ini kamu ngerubah apa gitu ya. Kita bilang kita tambahkan ya conversion meta gitu ya. Kalau udah kita publish. Oh. Nah, kalau udah beres nih. Oke, sudah? Ya, kalau udah ya, sebetulnya yang Google Tag Manager itu juga kita stepnya sudah selesai. Ya, ini udah selesai gitu. Ya, gampang ya ternyata ya. Gampang. Oke, kalau udah ya, sekarang kita ngapain? Sekarang kita kembali ke si event manajernya si Facebook ini. Ya. Nah, di event manajernya ini kita lihat nih, ternyata dia udah nangkep nih custom eventnya kita, betul gak? Ada terjadi klik WA. Ada nggak? Kak Zeus, coba di share screen, coba kita lihat bareng-bareng. Sorry, ternyata commit. Event manager. Ke event manager, di situ ada event yang tadi dibikin nggak? Klik WA atau WA klik. Aku share ya. Ini dia perlu di refresh ya kok. Oke, coba dilihat. Oke, ya jadi gini ya, di refresh dulu boleh. Itu ada WA klik tuh di atas tuh, custom. Ya tadi kan kita kasih namanya WA klik, betul gak? Tuh ya, Iya, WA kliknya iya. udah kebaca. Ya. Nah, kalau udah ya, coba di atas, coba scroll ke atas dulu Kak Zeus, saya mau lihat. Oke, di situ ada tanda seru, betul gak? Ya, di atas kiri. Iya. Yang tanda seru merah itu, ya. Nah, itu boleh diklik dulu. Di bagian overview-nya kalau nggak salah dia. Maksudnya ke ini, ke ya itu custom event ya, satu error. Custom event can be used with this add feature ya. Kita review. I acknowledge. Oke, nah itu jadi dibilang bahwa ini saya mendeteksi ada tembakan data dari luar nih. Ini bener nggak event kamu punya? Ya, jadi itu kita harus centang WA kliknya. Nah itu kita next ya, kita mau confirm.
Ya, confirm the custom event ya. Ingat ya, pilihnya confirm ya, jangan block ya. Di confirm. Oke ya, sukses ya, data kita udah benar semuanya, jadi ya klik done. Nah kalau udah ya berarti di sini ya si Facebook itu sudah ngebaca bahwa kita itu ngejalinin apa ya namanya ada custom data lah dari si Google Tag Manager gitu ya. Jadi kita udah bisa pilih event tersebut ya. Nanti saya akan ceritain itu manfaatnya apa sih gitu ya. Oke. Kalau udah ya. Nah saya punya juga, saya belum ini bentar. Saya punya udah otomatis kebaca sebagai event, soalnya tadi kan kemarin itu saya udah centang bahwa ini eventnya saya gitu ya. Jadi udah kebaca gitu ya. Oke, kalau udah ya. Nah, sekarang ya kita progresnya sudah sampai sini, nomor 3 ini udah selesai. Nah, sekarang kita pengen bikin buku tamunya ya. Kita pengen bikin buku tamunya gitu ya. Jadi yang event-eventan ini udah selesai, tinggal kita bikin buku tamu. Nah, buku tamu gimana caranya? Caranya adalah di sebelah kiri, teman-teman lihat, ya itu buka dulu menunya. Nah, di situ ada menu audiences, betul gak? Audiences, udah? Ada? Kita klik audiences. Ada. Ya, audiences. Yang lain sudah bisa ngikutin juga ya, karena ini nggak perlu yang tadi. Ya, jadi sama-sama yuk kita semuanya klik yang sebelah kiri itu audiences. Oh sorry ya teman-teman, ini si Pak Firman nggak bisa karena Pak Firman belum bikin ini ya, belum bikin belum bikin pixel dan sebagainya gitu ya. Tapi Pak Johan sama Pak Johan, kalau nggak salah si Pak Iwan juga udah bikin deh, ya harusnya bisa ngikutin ya, sama si Kak Zeus ya, ini bisa gitu ya. Langsung aja kita ke bagian audience, udah. Kalau udah ya, sekarang di layar teman-teman itu ada pilihan 3 tombol, betul gak? Ada custom audience, ada lookalike, ada save audience. Kasius aman? Iya, ada kok. Ya betul ya, Pak Johan udah ya. Nah kalau udah, sekarang kita pengen pilih yang custom audience ya. Yuk kita pilih custom audience. Kalau udah, dia muncul layarnya seperti ini, betul gak? Betul. Ya, oke ya. Nah ini custom audience tuh apa sih? Jadi gini ya ceritanya. Ya kita tuh bisa suruh si Facebook itu untuk bikin list ya. Kita suruh Facebook tuh nyatet. Nah si Facebook tuh sebenarnya bisa nyatet apa aja sih gitu ya. Nah ini ada pilihan ya teman-teman ya. Yang pertama itulah si Facebook itu bisa nyatet ya siapa aja sih pengunjung website kita gitu ya. Oke, kalau kita mau nyatet pengunjung website kita pilihnya bagian website. Oke. Nah, apalagi, nah di sini ada customer list nih. Sebetulnya kita bisa suruh Facebook itu nyatet orang-orang atau customernya kita. Ya, nah kita bisa submit ya data customer kita ke si Facebook. Gitu. Caranya gimana? Caranya adalah nanti kita bikin tuh pakai Excel gitu ya. Nah, data customer kita itu kita mesti punya yaitu nama, WhatsApp sama email minimal. Ya, nama, WhatsApp, email. Nah nanti kita bisa upload ke si Facebook gitu ya sebagai acuan bahwa oh ini customernya kita gitu loh ya, kurang lebih seperti itu. Nah kita juga bisa suruh Facebook untuk mencatat ya ini siapa aja nih yang follow kita, siapa aja yang lihat kontennya kita, siapa aja yang berinteraksi dengan kita, itu bisa ya. Jadi sebetulnya ini ya sebentar. Ya, jadi ini ya akun Instagram kita gitu loh ya. Video ya, kita juga bisa suruh si Facebook itu nyatet nih orang-orang yang berinteraksi dengan iklan videonya kita gitu ya. Oke. Nah, tapi karena hari ini kita pengen suruh si Facebook nyatet pengunjung website kita, langsung aja kita klik website yuk. Ya, kita klik yang website, kemudian kita klik next. Sudah?
Udah ya. Nah, kalau udah, sekarang kita pilih dulu nih ya source-nya atau sumber data audiensnya atau sumber data orangnya tuh dari mana ya. Nah, kita pilih yang tadi tuh yang kita bikin ya. Source-nya itu adalah dari pixelnya kita gitu ya. Nah, terus udah gitu si Facebook tuh nanya ya, ini siapa sih yang kita catat gitu atau siapa sih yang mau kamu catat gitu ya. Nah, ini kita coba keluarin dulu ya. Nah, di sini ada 3 pilihan sebetulnya ya. Ada all website visitors atau semua pengunjung website kita bisa kita catat. Atau kedua yaitu people who visited specific web page ya, atau orang-orang yang mengunjungi halaman website kita yang tertentu gitu loh. Ya. Atau ketiga itu adalah visitor by time spent. Ya, mungkin kalau untuk yang all website visitor sama pengunjung halaman yang spesifik itu kita ngerti ya maksudnya apa ya. Nah, tapi kalau visitor by time spent itu apa? Nah, jadi gini ya, kita itu bisa suruh Facebook untuk nyatet ya orang-orang yang jadi gini ceritanya ya, kalau orang datang ke website kita itu kan ada yang cepet, ada yang lama, betul nggak teman-teman? Ya, ada yang cepat, ada yang lama gitu ya. Nah, di sini si Facebook itu bisa kita suruh untuk mencatat ya orang-orang yang mengunjungi website kita yang durasi kunjungannya tuh terlama gitu loh. Ya, durasi kunjungannya tuh terlama gitu. Kenapa sih kita mesti suruh catat si Facebook yang durasi kunjungannya terlama? Ya, karena asumsinya adalah orang kalau emang dia tertarik sama kita, biasanya kan dia akan baca website kita dengan detail, betul gak? Ya, karena dia baca website kita dengan detail, maka waktu kunjungannya juga lama, betul gak teman-teman? Ya. Nah, ini kita bisa pilih nih, kita bisa suruh Facebook, tolong lo catetin ya 25% orang terlama gitu ya di website kita gitu ya, durasi orang mengunjungi ya yang paling lama itu 25% terlama gitu ya. Nah, kita bisa pilih nih 25% atau 10% atau 5% terlama gitu loh ya. Oke. Nah, cuman ini kita biasanya sih jarang pakai ya gitu. Nah, sekarang kita pengennya adalah yang ini ya, orang yang mengunjungi halaman kita gitu ya. Masalahnya kan halaman kita cuma satu, betul gak ya. Jadi di sini sebetulnya bisa aja kita pakai yang all website visitor kalau mau. Ya, all website visitor. Gitu ya. Langsung aja kita klik all website visitor, udah? Udah. Oke, kalau udah, nah berikutnya di sini ada audience retention ya. Jadi orang ya kita mau catat sampai berapa lama sih gitu loh. Ya, maksudnya orang kalau masuk ke list kita itu mau bertahan berapa lama gitu loh ya. Nah, ini biasanya dikasih 30 hari ya. Nah, balik lagi ya, ini sama kayak Google gitu ya. Ini kita isi dengan apa? Ini kita isi dengan, jadi gini ya. Nantinya kalau kita mau menjalankan iklan yang tujuannya adalah untuk remarketing ya, kita pengen orang yang ada di listnya kita itu mau kena iklan tuh berapa lama gitu. Ya, contoh nih, kalau saya settingnya 30 hari ya, maka kalau ada orang masuk ke website saya ya, dia akan lihat iklan saya di IG tuh selama 30 hari ke depan gitu loh. Oke. Kalau saya setting 180 ya, maka orang kalau masuk website saya, maka nantinya dia akan lihat iklan saya di IG itu 180 hari ke depan gitu loh. Ya. Nah, ini tergantung nih ya teman-teman mau isinya berapa gitu ya. Kalau saya sih biasanya isinya 30 ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Sudah? Ya, kalau udah, nah berikutnya kita kasih nih audience name-nya. Ini siapa sih? Ini berarti visitor website ya. Visitor website 30 hari terakhir. Sudah teman-teman? Udah ya Kak Zeus ya? Udah. Oke, kalau udah langsung aja kita klik yang create audience. Nah, kalau udah tuh ya, kita punya buku tamunya, betul gak? Ya, visitor website 30 hari terakhir. Ya. Nah, terakhir satu lagi ya teman-teman ya, kita pengen bikin buku lookalike audience ya, atau orang yang mirip. Ya. Langsung aja di atas kiri itu kita klik yang create audience ya. Kemudian kita klik yang lookalike audience. Ya, jadi lookalike audience itu adalah audience yang mirip gitu ya.
Nah sekarang si Facebook tuh nanya, oke kan gue disuruh bikin yang mirip nih, mirip sama siapa gitu ya. Nah di sini langsung aja kita klik ya, kita tentukan miripnya sama siapa ya, kita klik, nanti dia akan keluar listnya tuh ya, dia akan keluar listnya kayak gini. Oke. Nah kita pilih yang other sources ya teman-teman ya, kita pilih yang other sources ya. Di situ kita pilih dulu nih ya, listnya list mana. Nah ini kan saya pengen listnya adalah visitor website 30 hari terakhir gitu. Oke, sudah? Ya jadi nanti si Facebook akan bikin orang yang mirip dengan visitor 30 hari terakhir kita ya. Kalau udah, langsung aja kita klik yang lokasi audiensnya ya, kita masukin ini Indonesia ya, masukin Indonesia. Udah ya. Kalau udah, nah berikutnya ini ada namanya audience size ya. Audience size ini apa sih ya? Audience size ini adalah si Facebook tuh nanya ya, ini sebenarnya kamu ngejar kuantitas atau kualitas ya, ngejar mirip atau ngejar yang penting banyak aja gitu loh ya. Jadi di sini ini namanya adalah toleransi ya, toleransi kemiripan ya. Jadi kalau misalnya toleransi kemiripannya kita geser ke 10%, maka orang-orang yang didatangkan itu 90% mirip ya. Kalau toleransi kemiripannya itu kita geser ke 1%, ya itu toleransi kemiripannya itu 99% ya. Jadi kemiripannya itu 99% ya. Nah di sini ya lihat nih ya, kalau kita klik yang 99%, dia hanya akan nyari 1.800.000 orang ya. Tapi kalau kita geser ke yang 10%, itu akan jadi 18 juta orang ya yang akan dicariin gitu. Jadi ini masalahnya adalah kualitas dan kuantitas gitu ya. Nah gimana cara nemukan ini ya, apakah saya mesti hit yang 1% atau saya hit yang 10% gitu ya. Nah ini saya biasanya akan bagi ya, bagi listnya itu menjadi beberapa list gitu ya. Saya biasanya akan bikin 4 list audience gitu ya. Jadi audience pertama itu ya antara 6-10%, audience kedua itu adalah 3-6%, audience ketiga itu 1-3%, audience keempat itu adalah 1% gitu ya. Jadi saya akan testing ke 3 jenis audience ini gitu. Keempat jenis audience ini gitu. Udah? Ya kalau udah, kita klik yang create audience. Sudah? Kalau udah, dia bikin ini ya, bikin 4 list audience, betul gak? Sampai sini ada pertanyaan? Aman semuanya? Aman. Oke ya. Nah kalau udah ya, nah di sini kita udah selesai untuk bikin nomor 4 dan nomor 5 ya. Sebetulnya apa namanya? Nih tadi ya, ini udah bahas ini, udah bahas ini, udah bahas ini, udah bahas ini, dan udah bahas ini ya. Oke ya. Nah terakhir tinggal kita beresin iklannya dan kita jalankan gitu ya. Oke. Nah jadi sekarang kita buka dulu ininya, apa namanya, Facebook Ads-nya. Kita buka ke bagian campaign. Yuk sama-sama kita ke menu sebelah kiri, kita klik campaign. Sudah? Kalau sudah muncul seperti ini ya, kalau yang di sini teman-teman yang lain udah boleh ikut nih semuanya nih ya, karena udah bisa diikuti. Kazil sudah campaign? Udah. Johan, Firman. Satu lagi Kak Iwan. Campaign Mas. planner bukan ya Pak ya? Kenapa? Sorry. Campaign planner atau Campaign di dalam Ads Manager Pak. Di dalam Ads Manager itu ada campaign. Ya jadi kalau nggak carinya, kalau nggak Ads Manager ya campaign gitu.
Oh iya. Masuknya lewat itu kan ya tadi. Ya, yang apa? tadi, betul. Ads Manager ya? Ya, sudah? Udah. Ya, udah. Udah ya, kalau udah, nah berikutnya, nah kita tinggal edit iklannya ya. Nah, cara ngedit iklan tuh gimana sih sebetulnya ya? Nah, kita kan di sini ada ijo-ijo, betul gak? Ya, di layar kita ada ijo-ijo. Nah, itu namanya adalah draft ya. Draft gitu ya. Jadi iklan yang belum kelar lah ibaratnya gitu ya. Nah, jadi di sini ya langsung aja kita klik edit. Di sini ada edit tuh. Di dalam iklannya ada edit. Editnya yang bawah ya, yang pensil tuh, pensil bawah ya. Kalau udah, kita klik edit yuk. Nah, kalau udah kita masuk, betul gak ke iklannya? Udah semuanya? Ya. Sudah. Udah ya, Pak Johan juga udah ya? Udah. Oke, kalau udah, nah sekarang ya kita kembali dulu ke level ad set-nya ya. Jadi kita klik yang level ad set-nya atau klik level targetnya, targetingnya atau ad set-nya. Ya, di sini ada beberapa hal yang mau kita setting lagi. Ya, karena kenapa? Karena kita udah pasang conversion-nya. Ya, jadi sebetulnya kita udah bisa kasih target ke si Facebook ya. Oke? Udah semuanya udah masuk ke level ad set ya, atau yang tengah ini udah. Ya, di sini ada ad set name. Ada semuanya? Ada. Oke ya, udah ya. Ada. Kalau udah, kita masuk ke bagian conversion. Ketemu? Ya, di bawahnya persis ya. Nah, ini kita scroll agak ke bawah dikit. Di sini ya ada bagian performance goal dan dataset, betul gak? Ya. Nah, di sini ya performance goalnya itu kan, atau goal utamanya itu kan mendatangkan konversi sebanyak mungkin, betul gak? Cuman di sini posisinya adalah kita belum ceritain ke Facebook, atau kita belum bilang ke Facebook bahwa Facebook ya konversi saya adalah apa gitu loh teman-teman ya. Oke. Nah, jadi mesti gimana? Di sini kita harus pilih datasetnya dulu ya. Nah, datasetnya itu kita pilih yang tadi barusan kita setting. Ya, yang tadi barusan kita setting, yang mana tuh berarti itu? Bentar ya. Kok hilang pun? Saya punya hilang. Oke, sudah? Kalau sudah, nah si Facebook tuh tanya, oke kan kamu mau memperbanyak konversi nih, atau mendatangkan banyak konversi. Datanya udah tahu nih saya nih dari sini nih. Cuman ya ini saya mesti datangin konversi yang mana, gitu loh. Ya, langsung aja kita ke bagian conversion event. Sebentar, ada yang chat, siapa nih? Pak Firman. Oke, kenapa Pak Firman? Oh, Pak Firman koneksinya putus. Bentar ya. Bentar ya. Ya, Pak Firman putus.
Teman-teman yang lain sudah sampai sini? Sudah kok. Udah ya, oke. Sebentar. Oke, kalau udah di sini ini eventnya kita pilih yang tadi ya. Kita pilih yang nah, lihat nih ya. Di sini ya. Walaupun saya udah saya udah konekin gitu-gitu ya. Ini masih delay nih datanya nih. Ya, jadi belum bisa kita pilih tuh. Ya, yang klik WA-nya nggak ada gitu. Ya. Ini eventnya nggak ada yang bisa kita pilih. Kenapa? Karena masih delay datanya gitu ya. Nah, biasanya sampai kapan? Sampai setengah jam kemudian tuh. Ya, baru di sini ada eventnya yang namanya WA klik atau klik WA gitu ya, yang tadi barusan kita bikin gitu loh. Sampai sini dulu nih, teman-teman ada mau ditanyain nggak? Aku ada WA klik. Ada WA kliknya? Ya, kalau ada dipilih tuh WA kliknya. Ya, saya punya delay, nggak tahu kenapa, setengah jam biasa saya dapatnya. Ya, kalau ada dipilih ya. Nah, kalau udah ya kita mungkin lanjut dulu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, nanti Pak Firman sama saya aja ya. Oke, kalau udah ya, berikutnya ya kita masuk ke bagian ads-nya teman-teman ya. Kita ke bagian ads-nya ini ya. Oke. Nah, jadi ceritanya ya di sini di bagian ads ini teman-teman boleh kasih nama sesuai dengan iklan yang mau teman-teman masukin gitu. Contoh kalau kayak saya nih, karena saya pengen masukin iklan digital marketing ya, saya akan masukin contoh nih digital marketing AI, karena memang saya iklannya AI gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman masukin iklan ini, teman-teman tolong disiplin ya. Halo Pak Firman. Iya, iya. Oke, Pak, izin kita lanjut dulu ya, Pak. Nanti Bapak nggak apa-apa sama saya aja. Iya, iya. Oke. Nah, di sini untuk nama iklannya ya, tolong kalau kita masukin nama iklan itu tolong disiplin. Ya, maksudnya gimana disiplin? Biasa kan untuk kasih kode. Ya, kalau video itu kasih kode feed ya. Kalau image itu kasih kode IMG atau apa tuh, maksudnya ya video atau gambar ya, itu dikasih kodenya gitu ya. Oke, jadi kita nggak bingung ya ini iklan apa sih gitu, ini gambarnya yang mana sih gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah ya, kebetulan karena saya mau masukin video, maka saya kasih kodenya feed ya, terus kasih tahu nih ini videonya video apa gitu ya, jadi kita nggak bingung gitu. Sudah ya? Kalau sudah, berikutnya di sini ya kita pilih dulu ya page-nya mau apa ya. Page-nya tadi ya udah bener ya. Nah, kalau udah di bawahnya, nah ini ada merah-merah, ini dibiarin dulu aja karena penempatan thread itu nggak disupport ya. Atau kalau mau ya di bagian ini adset-nya itu ya kita edit dulu biar placement itu nggak ada thread ya. Caranya adalah kita scroll ke paling bawah ya, di situ ada platform ya, threadnya kita matiin ya, karena thread itu dia bilang butuh akun Instagram gitu ya. Oke, kalau udah kita balik lagi ke edit iklan ya. Ini udah hilang ya errornya tuh. Kok platformnya di mana ya? Gimana? Platformnya di mana ya? Aku nggak ketemu. Coba boleh share screen saya tunjukin. Oke, di bagian itu, di bagian ibu-ibu 25-55 years old yang Okay. Scroll paling bawah. Nah, di situ ada platforms. Threadnya matiin. Oke. Iya.
Oke, Terus balik lagi balik ke ke sini. fit digital marketing. Itu fit digital marketing. Oke. Ya, apa namanya? Jangan ikutin nama Gantikan saya. dari omanya. Heeh. Kalau saya kan memang karena iklannya tentang digital marketing dan memang tentang AI gitu loh ya. Udah? Ya kalau udah berikutnya kita masuk ke bagian ad setup ya. Ad setup itu kita pasang nih iklannya, kita upload iklannya. Nah di sini ditanya nih, iklannya tuh mau dari mana? Mau bikin sendiri atau mau pakai postingan yang udah ada? Nah ini sebenarnya kita bisa make postingan yang udah ada di IG untuk kita ngiklan ya. Jadi kalau misalnya kita udah konekin akun IG-nya ke si Facebook bisnis ini ya, kita bisa pakai postingan yang ada di IG ya untuk kita ngiklan. Captionnya juga otomatis kepake ya. Nah cuman di sini karena kita ya belum punya atau belum konekin akun IG ya, mungkin kita pakai yang create ad dulu ya teman-teman ya. Gitu. Create ad ya, kemudian kita upload sendiri atau manual upload ya. Nah berikutnya di bawah itu kita ditanyain ya, ini formatnya mau apa? Ya apakah fleksibel atau single image or video, carousel atau collection ya. Nah di sini fleksibel tuh apa sih? Fleksibel itu nanti dipilih sama si Facebook tuh ya, tampilnya mau di mana ya. Saya sih nggak suka sebetulnya ya. Nah kedua ya kita pilih ya single image or video ya. Maksudnya apa single image or video? Jadi di sini kita bisa apa namanya upload ya, upload single image atau single video ya. Iklannya berupa satu gambar atau satu video tok gitu ya. Oke. Nah ada juga yang namanya carousel ya. Carousel itu tahu ya, yang iklannya itu bisa di swipe gitu loh ya. Cuman sekarang kayaknya jarang orang pakai carousel ya. Berikutnya collection itu apa namanya, kalau ada katalog segala macam itu bisa kebuka ya. Oke. Nah karena kita bentuknya nggak aneh-aneh, cuma satu gambar atau satu video, kita pakai yang single image or video ya. Diklik aja. Oh ya, ada satu pertanyaan lagi biasanya ya, mahalan mana antara gambar, video atau carousel? Biaya per penampilannya tuh mahalan mana ya? Nah jawabannya adalah mahalan carousel ya. Carousel itu kita bisa tampil hingga 3 slide gitu loh ya, makanya dia patok harga mahal ya. Nah kalau antara image atau video, mahalan mana biaya per penayangannya ya? Sebetulnya lebih mahal video ya, cuman kita nggak bisa patokan dengan biaya per penayangan ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kan kita yang kita fokuskan tuh hasil ya. Nah jadi bisa jadi hasilnya itu bahkan lebih murah pakai video gitu loh ya. Cuman nanti harus kita testing lagi teman-teman ya. Balik lagi semuanya itu harus testing gitu. Oke? Ya, sementara kita pakai single image or video. Kalau udah ya, nah berikutnya kita setting dulu nih ya destination-nya. Ini kalau orang klik iklan itu pengen kita sasarin kemana gitu ya, atau orang kalau klik iklan kita pengen arahkan kemana ya. Sudah pasti kita masukin websitenya kita ya. Gitu, oke. Nah ini ada satu pantang ya teman-teman. Ini pantang banget ya, mengarahkan ke website yang kosong atau website yang nggak ada ya, karena nanti error ya, dan kita bisa di-suspend gitu. Oke. Nah berikutnya di sini ada display link ya. Display link itu maksudnya apa sih ya? Display link itu adalah di sisi ininya di Facebook sih dia sih. Display link itu kita mau menampilkan linknya sebagai apa ya? Gitu. Oke. Nah kemudian di sini ada yang namanya browser add-ons ya. Nah ini perhatikan baik-baik nih teman-teman ya, browser add-ons. Kenapa? Karena gini ya. Kalau kita buka iklan di Instagram ya, kita klik ya, nanti browsernya itu akan pakai browser internal Instagram, bukan pakai Chrome, bukan pakai apa-apa. Tetapi di Instagram itu di dalam aplikasi Instagram itu ada browser browser internet ya. Nah begitu dia buka ya, nah itu kalau kita pilih
call di sini, kalau kita pilih call, maka di dalam browsernya itu akan menampilkan nomor teleponnya kita di bawah, gitu ya. Kalau kita pilih Messenger, itu nanti di bawahnya itu akan menampilkan tombol untuk kita connect ke Messenger, ya. Sama hal dengan WhatsApp, ya. WhatsApp itu nanti di bawah website kita, ya itu nanti akan dipaksa ya, akan muncul tombol WhatsApp gitu ya. Oke. Nah, cuman di sini kalau saya boleh sarankan ya, kalau di website teman-teman itu sudah ada tombol WhatsApp dan pengen pengen mengoptimalkan konversi WhatsApp, klik WhatsApp di website tersebut, ini tolong dipilih non. Biar apa? Biar nggak muncul tombol aneh-aneh di browser Instagramnya. Nangkap nggak maksud saya, teman-teman? Ya. Jadi ceritanya ya gini nih. Kalau orang lihat iklan kita di IG, nah ini ceritanya IG ya, IG terus ini iklan kita muncul nih, ya. Terus kan di bawahnya biasanya ada ya, klik link di sini, betul gak? Ya, gitu, betul gak? Ya, ini IG kita, ya, ini ada iklan kita, ya. Oke, kan kita bisa klik learn more, betul gak, di IG-nya? Nah, kalau diklik learn more, ya, itu nanti di aplikasi IG kita dia akan ngebuka ini nih, ngebuka browser, betul gak? Ya, dia ada browser, ya. Oke. Nah, di sini muncul nih website kita, gitu ya. Ini adalah website kita. Oke. Nah, di dalam website kita itu kalau kita nyalain, ya, kalau kita nyalain ini nih, nyalain salah satu dari ini nih, ya, contoh saya centang yang WhatsApp nih, saya nyalain WhatsApp nih. Nah, nanti di bawah sini, di bawah website kita itu tiba-tiba ada tombol WhatsApp tuh dari si iklan IG-nya, gitu ya. Oke. Nah, WhatsApp ini akan connect ke kita kalau nomor WhatsApp-nya udah bener nih, udah kita masuk, kita udah connectin WhatsApp kita ke ke akun bisnis kita, gitu loh, ya. Kalau nggak gimana? Kalau nggak ya nyasarnya kemana-mana gitu, ya. Nah, makanya biar aman itu kita pilihnya yang non ya, teman-teman ya. Oke. Sampai sini jelas gak? Aman? Jelas. Aman ya? Aman. Oke ya, kalau udah, ya sekarang kita masukin iklan kita di bagian add kreatif. Ya, add kreatifnya kita klik setup kreatif yuk, teman-teman. Setup kreatif udah. Kemudian teman-teman boleh nambahin nih, boleh nambahin gambar atau boleh nambahin video. Karena saya mau nambahin video, jadi saya kliknya video add. Sudah? Udah. Kalau udah, kita klik next dulu. Ya. Nah, di sini saya punya kan udah ada konten nih. Mungkin teman-teman punya belum, betul gak? Ya. Caranya adalah teman-teman klik yang plus upload di atas kanan ini. Upload. Ya, upload. Bila kita klik open, dia upload. Ntar ya, tunggu dulu ya, uploadnya agak lama. Oke, komplit. Ya, kalau udah komplit, kita pilih ya, kita pilih, terus kita klik next. Nah, kalau iklan bentuknya video, dia ada cropannya. Ya, ini nggak usah di crop. Ya, kita klik skip and continue. Nah, kalau udah, dia muncul seperti ini, betul nggak teman-teman? Ya. Oke. Nah, ini saya mau kasih tahu triknya dulu nih teman-teman ya. Jadi ceritanya ya, kalau kita bikin iklan sekarang ya, bikin iklan itu kalau bisa versinya tuh versi memanjang seperti portrait ya, alias 9:16.
Kenapa? Karena nantinya ya iklan kita itu baik di feeds maupun di story itu akan ditampilkan sebagai 9:16. Jadi kita tuh lebih mencuri perhatian gitu loh teman-teman. Ya. Oke? Jadi ini saya nggak akan apa-apain, ini saya biarin aja 9:16. Ya, kalau udah saya klik next. Ya, kalau udah klik next, tulis captionnya teman-teman. Ya, tulis captionnya. Oke ya, sudah ditulis semuanya teman-teman? Kalau sudah, ya kita klik yang call to action. Call to action apa sih? Ya, jadi di iklan teman-teman tuh ada tombol. Nah, tombolnya tuh mau tulisannya apa? Ya, biasanya orang kan pakai learn more. Cuman kalau learn more itu kan terlalu apa ya? Terlalu umum lah gitu ya. Nah, bisa juga kita pakai yang contact us atau book now atau purchase now gitu ya, atau buy now gitu ya. Sudah? Udah. Kalau udah kita klik next ya. Nah, dia tanya nih mau diberesin nggak gambarnya? Ya, oke lah. Kita klik done. Nah, kalau udah tuh ya, selesai tuh. Ya, iklannya jadi. Oke? Ya. Kalau udah ya, kita scroll ke paling bawah terakhir ya, kita scroll paling bawah. Ya, kita pastikan website event itu nyala. Ya, jadi kita bisa nge-tracking ya orang-orang yang masuk ke website kita melalui iklan ini. Gitu. Oke, teman-teman semua, sampai sini cukup jelas? Iya. Ya, cukup jelas ya gitu. Jadi sebetulnya iklan kita ini udah jadi nih teman-teman ya, tinggal kita publish gitu ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau publish boleh nih kita klik publish. Nah, nanti setelah klik publish, nanti teman-teman akan ditagih. Ya, tagih pembayaran, betul nggak? Disuruh bayar. Betul? Atau betul? Iya, ditagih. Disuruh bayar ya. Nah, kalau disuruh bayar ya, nah enaknya adalah si Facebook itu metode pembayaran ada banyak ya. Dia bisa pakai Dana, dia bisa pakai apa segala macam gitu ya. Nah, ini saya punya lagi ada, saya lagi ada saldo iklan lagi. Saya publish beneran tadi. Bentar ya, saya pause dulu ya. Kalau nggak jalan tuh iklannya. Bentar, iklannya ke publish beneran nih. Oke, teman-teman semua udah publish ya. Nah, nantilah saya cek belakangan. Ya, kalau udah publish ya teman-teman silakan ya, di situ kan ada bayar-bayaran tuh ya. Nah, ini saya jelasin dulu ya cara nambahin duit di Facebook ya teman-teman ya. Sebenarnya gampang ya, di sisi kiri itu ada billing and payment ya. Kalau kita mau nambahin itu sebetulnya kita ada bisa payment method ya. Atau kita bisa advance ya. Advance di sini nih.
Advance di situ dia ada banyak pilihan tuh teman-teman ya. Tuh ya. Ada pakai apa namanya? Ada pakai kartu debit atau kredit atau transfer atau OVO ya, GoPay ya, transfer ya. Dan ini langsung transfer, dia langsung masuk duitnya teman-teman ya. Jadi nggak kayak Google. Kalau Google kan ditransfer kan 2 hari kerja tuh baru masuk. Kalau ini langsung ditransfer langsung masuk gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya beneran mau dijalanin, tinggal masukin aja. Di sini masukin tuh ya angkanya berapa. Contoh 15.000 atau minimal 100.000 sih. Minimal 10.000. Ya 10.000 pun bisa gitu ya. Oke. Nah, langsung pilih tuh mau masukin pakai apa gitu loh teman-teman ya. Oke. Ya. Kalau udah ya berarti materi hari ini itu sebetulnya sudah selesai ya, karena kita sudah bahas sampai benerin iklan sampai menjalankan iklan. Jalan iklan sebenarnya tinggal dibayar aja gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan teman-teman? Belum. Aman ya semuanya ya? Iya. Oke ya. Kalau aman ya berarti materinya selesai sampai di sini ya. Oke. Kita ketemu lagi kapan berarti? Senin ya kok. Senin ya. Oke, Senin itu siapa yang mau Hari ikut pagi? Senin. Aku pagi kok. Ya, saya pagi nih. Oh, pagi ya. Iya, Oke, saya. yang pagi biasa pagi ya berarti ya. Oke. Iya. Mm-mm. Oke, kalau gitu kita pagi jam 10 ya. Iya, teman Senin. punya nama Jeb juga nggak? Ya. Oke, kalau udah ya kalau nggak ada pertanyaan lagi ya kelasnya sampai di sini ya teman-teman ya. Gitu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya, selamat malam dan Nanti di selamat posting berisah ke YouTube semuanya. Mas ya. Gimana Pak Iwan? Di posting di YouTube ya. Ya, oke. Oke deh. Oke, Oke, Mas. terima kasih semuanya. Selamat malam dan selamat istirahat semuanya. Thank you. Mari malam. Terima kasih. Malam, Bro. Thank you. Ya, terima kasih. Thank you kok. Yuk.